Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan fasilitas yang ada di atas dunia ini semua untuk manusia. Maka kita sebagai manusia untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa atas segala sesuatu yang ada di atas dunia ini. Allah yang telah ciptakan, maka apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cukup katakan kun fayakun. Jadilah, maka pasti jadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Tin, "Wattini wazzaitun wa turi sinin." Demi buah tin. Itu asbabnya apa? Karena manusia ini makhluk yang mulia. Maka ketika menciptakan manusia ini, Allah bersumpah, "Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin." Allah sampaikan. Bahkan ketika Allah menciptakan apapun yang ada di atas dunia ini, Allah tidak akan memberikan satu pun kabar kepada siapapun, para malaikat kala itu. Akan tetapi ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan kabar kepada malaikat. Saudara-saudara, Allah sampaikan dalam Al-Quran, "Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah." Wa id qala rabbuka, dan ketika Allah berfirman lil malaikah, kepada para malaikat-malaikatnya Allah, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan ciptakan khalifah di atas dunia. Maka para malaikat seraya semua berkata, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasbikud dima." Ya Allah, kenapa engkau ciptakan khalifah atau manusia di atas dunia ini? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Bukankah mereka manusia nanti, ya Allah, dia akan membuat kerusakan di atas dunia. Wa yasfikud dima, dan dia akan membuat tumpah darah di atas dunia, permusuhan di atas dunia. Maka apa kata Allah? "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Kata Allah, aku maha tahu apa yang tidak engkau ketahui, wahai malaikat-malaikat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukti daripada Allah ciptakan manusia ini sebagai makhluk yang sempurna, makhluk yang mulia, maka ayat tin yang sudah tadi saya sebutkan. Demi buah tin, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin, dan negeri yang mulia, kata Allah, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh aku ciptakan manusia ini adalah makhluk yang sempurna, kata Allah. Akan tetapi kita sebagai manusia juga tahu diri, harus tahu. "Tsumma radadnahu asfala safilin." Lalu Allah akan kembalikan kepada kehinaan manusia, karena hakikatnya manusia ini Allah ciptakan dari perkara yang hina, saudara-saudara. Jadi manusia ini dicipta oleh Allah sebagai makhluk yang mulia. Akan tetapi ingat, Allah menciptakan manusia ini dari perkara yang hina. Coba kita ingat, kita dari nutfah, saudara, setetes air mani yang dikeluarkan dari tulang rusuk orang tua kita, Masya Allah. Kalau kita mau berpikir, makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Allah akan kembalikan manusia ini pada kehinaannya.
kecuali illalladzi, ada pengecualiannya, illalladzi amanu, mereka di dalam hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman saja tidak cukup, saudara-saudara yang mulia. Maka wa amilus solihat, wujudkan setelah imannya baik, keyakinannya baik kepada Allah, maka wa amilus solihat, wujudkan dengan kelakuan yang baik. Itu pun juga kurang cukup, nggak cukup. Wa tawasau bil haq, mengajak kepada perkara-perkara yang benar. Wa tawasau bis sabr, dan mengajak kepada perkara-perkara kesabaran. Coba kita tengok awal daripada Adam alaihissalam. Apa hadirin? Adam alaihissalam asbabnya ya diturunkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketidaksabaran atas ujian, Masya Allah. Dan ini juga terjadi buat manusia umat akhir zaman. Ujian ketika diuji Nabi Adam alaihissalam, yang kala itu di dalam Al-Quran disampaikan, wahai Adam, silahkan kamu nikmati semua yang ada di dalam surga ini, tapi ada satu yang tidak boleh kamu ambil, wahai Adam. Maka apa? Apa ya Allah? Jangan sesekali kamu mengambil buah khuldi itu. Jangan sesekali kamu mengambil buah khuldi. Maka singkat cerita daripada Adam alaihissalam, yang kala itu pertama kali dia digoda oleh iblis. Gagal, iblis tidak mampu menggoda. Kedua kali tidak mampu menggoda. Akan tetapi dia tahu, iblis ini tahu kelemahan daripada alaihissalam. Wah, ini Adam ini bisa kalah dengan istrinya nih. Maka digodalah ibu Hawa, nenek kita Hawa. Setelah digoda, ya, hatinya goyah itu ibu Hawa, nenek kita. Maka dia merengek, wahai abangku sayang, masa kamu tidak mau menuruti apa yang menjadi keinginanku? Aku pingin banget buah khuldi. Maka diingatkan itu sang istri, wahai istriku, kita boleh nikmati semua apa yang ada di dalam surga ini, tapi satu kata Allah, jangan sesekali mengambil buah khuldi. Maka iblis pun tak henti-hentinya untuk menggoda daripada Hawa, saudara. Maka ketika itu Hawa berhasil digoda, maka luluh lantaklah hati kakek kita Adam alaihissalam asbab perengean daripada istri yang paling disayanginya, yaitu ibu Hawa. Maka ketika dia mengambil itu buah, saudara-saudara yang mulia, maka ditegur oleh Allah. Sehingga diceritakan dalam Al-Quran itu, buah khuldi ketika dimakan sama Nabi Adam alaihissalam sampai pada kerongkongan tenggorokan ini, maka jadilah yang sampai sekarang ini buat kaum laki-laki, kaum Adam ini. Dan ketika ibu Hawa memakan dari buah khuldi ini, sampailah pada dadanya, sampai hari ini ditampakkan oleh Allah cerita daripada buah khuldi itu, jadilah payudara. Maka itulah cerita daripada alaihissalam, Adam alaihissalam. Dan kala itu ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah, ya, diturunkan oleh Allah dari surga turun ke dunia, maka dia menangis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabbana zalamna, aku telah zalim pada diriku sendiri, ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni aku, ya Allah. Wa tarhamna, dan jikalau engkau tidak sayangi aku, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguh aku akan menjadi orang yang rugi, manusia yang rugi. Bahkan diceritakan Nabi Adam alaihissalam ini diturunkan oleh Allah di tanah Maghrib, sedangkan ibu Hawa di tanah Masyrik. Masya Allah.
Sehingga diceritakan itu beberapa tahun tidak ditemukan oleh Allah dengan menangis, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah tangisan Nabi Adam alaihissalam ketika itu. Sehingga singkat cerita daripada Nabi Adam alaihissalam ini dipisahkan dengan istri tercintanya dari Masyriq dan Maghrib, dipertemukanlah oleh Allah yang sampai hari ini kita kenang yang namanya Jabal Rahmah. Disitulah pertama daripada manusia ini dikembangbiakkan oleh Allah. Masya Allah. Maka dari itu hadirin al-kiram, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, maka tafakkur, tadabbur senantiasa kita tanamkan dalam hati kita. Kita senantiasa kaji daripada Al-Quran, maka Allah akan kasih kepahaman kepada kita, insya Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.